Halo semuanya, selamat datang kembali di konten atau di channel YouTube gua, yaitu Lika-Liku Luka, yang dimana gua di sini akan membahas hal-hal yang mungkin tabu untuk dibahas dan ya mungkin hal-hal yang menarik juga gitu akan gua bahas gitu. Nah, di konten kali ini gua akan membahas tentang cinta gitu atau love. Anjas, keren. Sebelum gua membahas hal itu, gua mau berterima kasih dulu nih sama kalian semua yang sudah menonton, like dan komen video atau konten YouTube gua. Karena tanpa adanya kalian itu gua gak bisa sampai sekarang gitu, dan gak bisa terus konsisten sampai sekarang gitu tanpa ada kalian gitu. Nah, oke, betul topik lagi ya, seperti gue bilang dan yang pengen gue bahas di awal atau pengen gue bahas kali ini yaitu tentang cinta gitu. Menurut gue, cinta adalah sesuatu yang susah untuk didapat gitu. Karena di zaman sekarang itu susah untuk mencari yang namanya cinta sejati gitu, atau yang setia lah gitu. Karena menurut gua setia adalah sesuatu yang sulit banget gitu dan susah gitu. Makanya menurut gua itu sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan cintanya ke pasangannya gitu, apalagi sampai bertahun-tahun gitu. Nih, gue sangat mengapresiasi kalian-kalian gitu yang sudah sangat setia dan sudah sangat berusaha lah untuk mengungkapkan perasaan kalian gitu kepada orang yang kalian sayangi dan cintai gitu. Karena kenapa? Karena gue adalah tipe orang yang sangat cepat untuk bosen gitu kalau melakukan sesuatu yang itu aja gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa gitu ya, yang gue rasakan ini gue itu sangat suka namanya menulis gitu ya, seperti untuk menulis konten YouTube ini dan menulis blogger gue gitu. Gue suka menulis itu dari semenjak gue SMA gitu ya, meskipun tulisan-tulisan gua atau tulisan-tulisan itu yang gue tulis itu gak gue bikin konten ataupun gak gue posting seperti sekarang ini gitu. Nah, kenapa gue menyukai nulis? Karena ya gue suka aja gitu. Karena menurut gue menulis itu adalah sebuah kesenian gitu, atau seni lah gitu. Karena di dalam seni itu kita bisa meluapkan atau menuangkan yang ada di perasaan dan pikiran kita gitu, tanpa menyinggung perasaan orang lain gitu. Beda kalau kita berbicara ataupun ya ngomong sama orang lah gitu. Ya memang sih kalau kita berbicara orang-orang akan dapat mengerti dan mungkin akan paham lah apa yang kita rasakan gitu. Kali ya, tapi kalau kita ngomong ataupun berbicara sama orang lain, takutnya nih, menurut gue takutnya itu ada rentan, ada resiko untuk orang lain tersinggung gitu sama yang kita omongkan atau kita bicarakan gitu, dan rentan untuk dicepuin nah sama orang lain gitu loh, sama teman sendiri kadang-kadang bangsat emang. Oke, back to topik lagi. Menurut gua cinta itu bisa menjadi pedang bermata dua gitu menurut gua ya. Kalau menurut kalian nggak seperti itu ya boleh aja gitu ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya cuma gara-gara cinta dalam tanda kutip itu bisa menjadi
ini gitu, kayak bisa membuat orang menjadi gila dan hilang arah gitu. Yang artinya cinta itu bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa menjadi hal yang negatif justru gitu. Nah, cinta itu menurut gua bisa menjadi positif apabila dari dua insan atau dari dua individu yang berbeda yang tentunya beda jenis kelamin. Kalau kalian satu jenis kelamin saling suka, itu berarti Anda tidak normal. Ya, yang tentunya beda jenis kelamin tadi yang seperti gue bilang tadi itu sama-sama saling mencintai dan saling mengasihi gitu. Saling lah gitu, kayak saling kasih sayang, saling membantu, saling itu gitu. Nah, sedangkan menurut gua cinta itu bisa menjadi hal yang negatif gitu apabila di antara dua individu yang berbeda tetapi hanya satu individu saja yang dalam tanda kutip itu mengemis ataupun mengharapkan balasan dari individu lain gitu, dari pasangannya gitu. Nah, cinta itu bisa menjadi negatif selanjutnya menurut gua nih ya, menurut pandangan gua, yaitu misalkan nih kalian udah pacaran ataupun udah menikah udah lama deh ya, mungkin kalian udah 1 tahun ataupun 2 tahun menjalani hubungan sama pasangan kalian gitu. Nah, pastinya kan kalian tuh sayang dan cinta sama pasangan kalian gitu. Iya dong, tidak mungkin kalian udah 1 tahun dan 2 tahun gitu tidak ada rasa cinta itu. Pasti itu karena orang tua. Nah, tetapi menurut gua gitu ya, kebanyakan dari pasangan-pasangan yang udah lama berhubungan atau menjalani sebuah hubungan yang sangat lama sama pasangannya itu, tak jarang itu mereka itu susah dan mereka itu nggak tahu gitu bagaimana caranya untuk keluar dari hubungan yang toksik gitu. Nah, banyak pasangan-pasangan yang memilih untuk dalam tanda kutip itu bertahan, padahal hubungan mereka itu udah ada di fase toksik atau hubungannya yang tidak sehat lah gitu. Nah, yang akhirnya itu bisa kemungkinan pasangannya itu mungkin lebih memilih untuk dalam tanda kutip selingkuh. Nah, sebelum membahas hal itu, gue mau menjelaskan dulu arti dari toxic relationship gitu. Nah, toxic relationship yaitu hubungan dalam tanda kutip beracun yang dapat menimbulkan perasaan yang tidak bahagia meskipun terus menghabiskan waktu bersama pasangannya gitu. Ya, meskipun kalian berdua menjalani hubungan tapi kayak gak ada rasa cinta dan sayang gitu. Wah, itu udah parah sih. Makanya kan jangan sampai deh kalian itu merasakan hubungan toksik itu. Kalau hubungan kalian udah toksik, mendingan sudahin aja gitu ya. Gak gampang sih, tapi pelan-pelan lah gitu. Kalian itu pasti tahu lah kalau kalian ini ada di hubungan toksik itu gimana gitu cara keluarnya, ataupun ya minta bantuan temen lah gitu. Gimana sih caranya keluar dari ini gitu. Menurut gue juga cinta itu bisa menjadi negatif, dan juga menurut gue juga cinta itu bisa membuat orang menjadi buta gitu kan. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, cinta bisa menjadi atau bisa membuat orang menjadi bodoh gitu.
Misalkan ya kan kita banyak gitu melihat ataupun mungkin kita mempunyai pengalaman yang ya mungkin kalian punya pengalaman dari teman-teman kalian, atau ya mungkin itu pengalaman kalian sendiri gitu. Yaitu misalkan banyak pasangan-pasangan yang merasa tertipu dalam tanda kutip, dan merasa ya dalam tanda kutip lagi itu dimanfaatkan gitu, karena mereka itu merasa dan mengira padahal kan gue udah dalam tanda kutip itu ngasih segalanya gitu ke pasangannya. Tapi mungkin itu menurut gua ya, menurut pandangan gua itu pasangannya tidak gitu, tidak sebaliknya gitu. Dan akhirnya pasangannya itu memilih untuk selingkuh gitu atau menyelingkuhinya gitu. Dan akhirnya juga ia pun merasa terpuruk gitu, kayak bilang gitu, anjing lah gitu, perasaan gue udah total gitu untuk sayang dan cinta sama lu gitu, kenapa lu tinggalin gua? Hei bangsat. Nih, menurut gua nih ya, cara logika aja nih, cara logika gitu. Kalau kalian itu udah merasa melakukan yang terbaik untuk pasangan lu, tapi tapi pasangan lu memilih untuk selingkuh gitu ya, berarti itu ada yang salah dari elu gitu. Hei, sadar Anda. Harusnya lu semua itu mengintrospeksi gitu ya, mengintrospeksi diri kalian masing-masing gitu. Hei bangsat. kesel gue ya. Memang sih di zaman sekarang banyak orang-orang yang istilahnya itu kalau dibaikin itu suka ngelunjak ya, atau misalkan kita kasih sayap ayam tapi dia masih juga gitu minta paha ayam kita gitu ya, serakah lah istilahnya. Ya tapi nggak semua orang kayak gitu, tapi ya mungkin ada. Ya kan seperti gue bilang itu mungkin gitu, mungkin ya masih banyak orang yang lebih parah daripada itu. Nggak, itu tadi adalah jokes ya, jokes. Jadi kesimpulan dari materi ataupun konten YouTube gua kali ini yaitu jangan terlalu menyayangi ataupun jangan terlalu mencintai orang lain gitu, atau pasangan lu gitu. Karena kalau kalian amit-amit nanti ya, amit-amit gitu nanti disakiti ataupun dikhianati sama pasangan kalian sendiri, itu kalian tidak sakit-sakit amat gitu. Ya boleh sih kalian itu untuk menyayangi dan mencintai pasangan kalian gitu. Ya menurut gue itu sangat harus lah gitu. Dalam hubungan itu harus ada cinta dan sayang gitu, saling kasih sayang lah gitu. Dan sah-sah aja. Tapi menurut gua sewajarnya saja, jangan berlebihan. Baru pacaran sudah ngasih tas Hermes. Oke. Gua rasa konten kali ini sudah cukup karena gua sudah capek ngomong terus. Nah, seperti biasa di video-video gua mengingatkan kepada kalian tuh tetaplah menjadi orang yang menyenangkan, jadilah orang yang cerdas, dan salam toleransi. Bye guys.